Hai, kenalkan namaku Gilang dan ini adalah video pertamaku. Sebenarnya ini video yang aku buat untuk tugas kantor. Jadi kemungkinan nanti kalau sudah terbentuk patternnya akan kunamai segmen ini dengan tukan alias tugas kantorku. Tapi biar nggak kaku, aku akan ngebahas dari hal-hal yang aku suka atau yang aku pernah alami ya. Sebenarnya aku udah punya satu channel lagi dan biasanya dia nge-review parfum gitu. Cuman di situ aku nggak memperlihatkan wajah, jadi tidak sesuai dengan kriteria dari assignment yang mengharuskan ada wajah dan ngomong di depan kamera. Oke, let's start. Jadi aku itu suka sekali mengoleksi parfum. Lebih tepatnya lebih suka untuk ngendus parfum. Jadi nggak semua aku akan beli full size-nya, biasanya kayak beli decannya dulu atau vialnya atau trial size-nya. Itu semacam kalau di waktu zamannya skincare tuh kayak share in jar gitu loh konsepnya. Jadi dari satu full bottle gitu akan di share jadi 2 mili, 1 mili, 3 mili gitu, atau bahkan ada setengah mili. Ada yang official, ada yang kita bisa beli di beberapa seller dikan di e-commerce gitu ya, mau yang oranye mau yang hijau terserah. Waktu aku mulai menggeluti hobi wewangian ini, aku mengenal istilah namanya tuh SPL. Jadi kalau misalnya kita buka-buka mau beli itu kan ada banyak hal yang kita lakukan lebih dulu ya. Misalnya kayak baca-baca review, lihat notes-nya apa aja, lihat bahannya apa aja, variannya apa aja. Nah biasanya kalau di review-review atau di sosmednya si brand tersebut ada istilah namanya SPL. SPL itu kepanjangan dari Size, Projection, dan Longevity. Size ini tulisannya silage. Size ini adalah jejak wangi. Nah, kalau Projection itu kekuatan wangi. Kalau Longevity itu ketahanan. Apa bedanya jejak wangi dan kekuatan wangi? Bukankah kalau orangnya pergi baunya masih ada, bukankah itu sama aja kekuatan wangi? Ternyata beda. Jadi kalau jejak wangi itu kita dapatkan ketika objek wanginya ini bergerak. Misalnya kita ada teman kita pakai parfum ya, terus dia mampir ke ruangan kita, dia tadinya di sini nih sama kita, terus dia jalan sampai mungkin 10 meter, 20 meter dan udah kayak pergi 5 menit yang lalu, tapi ternyata wanginya tuh masih di situ. Nah itulah yang dinamakan dengan jejak wangi, di mana objeknya ini juga bergerak gitu. Nah, berbeda lagi halnya kalau projection itu seberapa kuat wanginya. Contohnya misalnya kita lagi ke supermarket atau ke mall yang ada toko rotinya, ada toko donat, ada outlet ayam goreng gitu kan, yang biasanya wanginya tuh memanggil-manggil. Nah, itu kekuatan wangi. Padahal sumber wanginya itu nggak kemana-mana, dia mah ada di situ aja gitu, tapi bisa kecium sampai tetangga-tetangganya, sampai lantai berikutnya gitu kan. Lalu kalau untuk contoh yang lebih relate, itu adalah reed diffuser. Reed diffuser itu kan juga pengharum ruangan ya, juga mengandung wangi. Dia tuh stay di satu tempat. Biasanya reed diffuser ini kan kayak pewangi dalam bentuk botol atau diwadahi apapun itu, kemudian ada sticknya gitu kan, wanginya akan menyebar dari stick itu. Nah, si reed diffuser ini gak kemana-mana, kita taruh di ruang tamu, tapi wanginya bisa jalan kemana-mana, sampai ke misalnya ruang tengah, kamar, atau dapur, atau rumah tetangga gitu. Itu kekuatan wangi. Lalu kalau untuk longevity itu ketahanan, seberapa lama awetnya nih wanginya, apakah dia sekali semprot udah hilang, ataukah dalam waktu berapa jam dia bisa bertahan, atau bahkan seharian sampai besoknya atau besoknya lagi. Itu ketahanan wangi, jadi berapa lama berkaitan dengan durasi. Biasanya kalau parfum yang tahan lama itu kandungan oil parfumnya itu lebih banyak gitu, jadi dia bisa bertahan. Dan umumnya yang bisa bertahan seperti ini wanginya itu di pakaian. Biasanya kalau kita semprot di jaket misalnya, jaket itu kan nggak langsung dicuci, biasanya digantung dulu. Itu kita bisa mencium wanginya masih ada gitu sampai besoknya kayak gitu. Nah itulah 3 terminologi ketika aku mulai menggeluti wangian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kayak tambahan
pengetahuan buat teman-teman yang bingung ketika beli parfum, yang tadinya taunya cuma wangi atau nggak wangi, ternyata sekarang jadi tahu bahwa oh iya ada yang namanya SPL gitu. Karena kalau membeli parfum, membeli minyak wangi yang konsepnya kolon itu beda banget karakternya dan kualitasnya. Jadi biar nggak merasa kecewa, kita mungkin juga perlu tahu SPL-nya. Oke, itu dulu informasi dari aku. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau kalian mau sharing-sharing atau komen-komen juga boleh. Nanti akan aku balas bila sempat dan bila aku memiliki kapabilitas untuk menjawabnya. See you on the next video.